Kalian pernah bayangin nggak? Datang ke sebuah desa terpencil yang lagi kena musibah kekeringan, tapi bukannya disambut, malah dapat tatapan curiga dari semua warga. Ini bukan cerita liburan biasa. Ini adalah awal dari sebuah misteri kelam yang terkubur di bawah tanah yang retak. Cerita ini bakal bikin kalian merinding tentang sebuah desa yang rela melakukan apa saja demi setetes air. Hari ini, kita akan bedah alur cerita film horor berjudul Kali Mati. Kisahnya dimulai dengan seorang jurnalis investigasi ambisius bernama Arya bersama tim kecilnya datang ke desa Sukamaju. Tujuannya simpel, meliput fenomena kekeringan ekstrem yang bikin sungai utama di sana, Kali Mati, benar-benar kering kerontang. Tapi sesampainya di sana, Arya langsung merasakan ada yang salah. Desa ini terasa begitu sunyi, mencekam, dan penduduknya sangat tertutup. Seolah-olah mereka semua menyimpan rahasia besar yang mematikan. Saat Arya mencoba mewawancarai beberapa warga, mereka semua bungkam. Terutama ketika disinggung soal ritual aneh yang sering mereka lakukan di tepi sungai. Arya, yang punya insting jurnalis tajam, merasa ini bukan sekadar kekeringan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik keheningan desa ini. Setiap sudut desa terasa mengawasinya, dan tatapan para warga seakan menghakiminya karena mencoba mengusik ketenangan mereka. Rasa penasaran Arya membawanya melakukan investigasi. Diam-diam di malam hari, dia bersembunyi di balik semak-semak, mengarahkan kameranya ke tepi sungai yang kering. Apa yang dia lihat benar-benar di luar nalar. Puluhan warga desa berkumpul, menari dengan gerakan aneh, mengelilingi sesajen. Mereka melantunkan mantra dengan suara monoton yang bikin bulu kuduk berdiri. Air, air, berikan kami tumbal. Begitu terus, diulang-ulang. Di antara kerumunan itu, Arya melihat seorang wanita tua yang tampak sangat ketakutan dan terasingkan. Wanita ini kelak menjadi kunci dari semua misteri. Kecurigaan Arya semakin menjadi-jadi. Dia mulai menelusuri arsip berita dan data desa. Sebuah pola mengerikan muncul. Setiap kali kekeringan mencapai puncaknya, selalu ada laporan gadis muda yang hilang tanpa jejak. Pola ini terlalu rapi untuk jadi sebuah kebetulan. Ini bukan sekadar kasus orang hilang. Ini adalah sebuah siklus. Ini bukan sekadar kasus orang hilang. Ini adalah sebuah siklus. Arya sadar, dia sedang berhadapan dengan tradisi brutal yang disembunyikan rapat-rapat oleh seluruh penduduk desa. Berbekal sedikit informasi, Arya nekat mendatangi gubuk reyot milik wanita tua yang dia lihat malam itu. Dia adalah Mbah Darni, seorang dukun desa yang dianggap gila oleh warga lain. Awalnya Mbah Darni enggan bicara, tapi melihat kesungguhan Arya, hatinya luluh. Dengan suara berbisik penuh ketakutan, Mbah Darni mulai membuka rahasia tergelap desa Sukamaju. Bukan karena keringna, dia yang meminta, katanya sambil menunjuk ke arah sungai. Setiap tahun, yang muda, yang murni. Mbah Darni kemudian menunjukkan koleksi foto-foto lama. Foto gadis-gadis cantik dengan senyum polos, yang semuanya kini telah tiada, lenyap ditelan kekeringan. Dia juga menunjukkan sebuah sketsa usang bergambar makhluk air mengerikan dengan tangan-tangan panjang, penunggu Kali Mati. Menurut Mbah Darni, warga desa percaya bahwa untuk mendapatkan air, mereka harus memberikan tumbal manusia kepada makhluk itu. Dan tumbalnya harus seorang gadis yang dianggap suci. Kepingan puzzle mulai tersusun di benak Arya. Kekeringan, ritual, gadis hilang, dan cerita Mbah Darni, semuanya saling terhubung. Ini bukan lagi sekadar liputan jurnalistik. Ini sudah menjadi misi penyelamatan. Tapi, siapa korban selanjutnya? Pandangan Arya langsung tertuju pada Lia, seorang gadis penenun berusia 18 tahun yang sangat polos dan baik hati. Arya memperhatikan bagaimana warga desa, termasuk sang kepala desa, memandang Lia dengan tatapan yang aneh. Tatapan yang sama, seperti serigala menatap mangsanya. Suatu sore, Arya mendengar percakapan samar antara kepala desa dengan beberapa warga. Sebentar lagi, sungai akan senang, kata kepala desa. Jantung Arya berdebar kencang. Dia tahu, Lia adalah target berikutnya.
Waktu semakin sempit. Dia harus menemukan bukti fisik yang tak terbantahkan sebelum Lia menjadi korban selanjutnya dari tradisi sesat ini. Dia harus membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana, bukan sekadar kepercayaan mistis. Dengan nekat Arya memutuskan untuk turun langsung ke dasar kali mati yang kering dan retak-retak. Tempat itu terasa angker, bahkan di siang hari bolong. Sambil terus merekam dengan kameranya, dia menyusuri setiap jengkal dasar sungai, dan di sanalah dia menemukannya. Sebuah rantai besi tua yang sudah berkarat, terpasang kuat pada sebuah batu besar. Rantai itu jelas digunakan untuk mengikat sesuatu atau seseorang. Di dekat rantai itu, Arya menemukan secarik kain batik yang sudah lusuh. Dia ingat, kain dengan motif yang sama persis ada di salah satu foto gadis hilang yang ditunjukkan Mbah Darni. Napas Arya tercekat. Ini bukan hilang, gumamnya pada diri sendiri sambil terus merekam temuannya. Mereka diikat di sini. Kebenaran itu menghantamnya seperti palu godam. Para gadis itu tidak hilang. Mereka dieksekusi dengan kejam, ditumbalkan kepada sesuatu yang bahkan belum tentu ada. Diikat di dasar sungai, dibiarkan tenggelam saat air bah datang sebagai jawaban atas ritual mereka. Arya kini memegang bukti kejahatan yang luar biasa. Malam puncak ritual pun tiba. Langit gelap, tanpa bintang, seolah menjadi pertanda buruk. Dari kejauhan, Arya melihat warga desa menyeret Lia yang meronta-ronta ke tepi sungai. Gadis malang itu menangis, memohon, tapi tidak ada satupun yang peduli. Mereka sudah dibutakan oleh tradisi. Dengan kamera yang terus menyala untuk merekam semuanya, Arya berlari keluar dari persembunyiannya. Dia tidak bisa hanya diam dan menonton pembunuhan ini terjadi. "Hentikan!" teriaknya sekuat tenaga. "Ini bukan tradisi. Ini pembunuhan. Kalian semua sadar apa yang kalian lakukan?" Warga desa terkejut melihat kehadiran Arya. Kepala desa menatapnya dengan marah. Suasana menjadi sangat tegang. Tepat pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari retakan tanah di dasar sungai yang kering, mulai muncul penampakan tenggen-tenggen pucat yang seolah ingin meraih Lia. Apakah itu halusinasi? Atau penunggu kali mati benar-benar muncul? Arya tidak punya waktu untuk berpikir. Dia harus menyelamatkan Lia dan dirinya sendiri dari amukan warga yang sudah kalap. Pertarungan antara akal sehat melawan kepercayaan buta pun dimulai di tepi kali mati yang terkutuk. Akankah Arya berhasil membongkar kekejaman ini dan menyelamatkan Lia, atau justru dia yang akan menjadi korban selanjutnya, dibungkam selamanya bersama rahasia kelam Desa Sukamaju? Kisah ini mengajarkan kita betapa berbahayanya ketika sebuah tradisi atau kepercayaan sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terkadang, monster yang paling menakutkan bukanlah makhluk gaib, tapi manusia itu sendiri. Gimana menurut kalian? Cerita yang intens banget kan? Coba bayangin, kalian ada di posisi Arya, apa yang bakal kalian lakuin? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.